Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ta'limul lughatul arabiyyah, Madrasatul Islamiyah, Madrasatul Ibtidaiyah, Al-Islamiyah, Nurul Ilmi, Tenggarong, Kalimantan Asyarqiyah. Mustawa Khamis. Pembelajaran bahasa Arab, Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi, Tenggarong, Kalimantan Timur, kelas 5. Indikator pembelajaran. Pertama, siswa mengetahui perbedaan kosakata untuk laki-laki dan perempuan seputar alam. Halaman 6. Siswa mengetahui dan memahami kalimat tanya, mahadha dan mahadhihi pada kosakata seputar alam. Halaman 8 dan 9. 3. Siswa mengetahui dan memahami kosakata dan memahami kalimat tanya hal hadza dan hal hadhihi pada kosakata seputar alam. Halaman 10. Siswa mengetahui dan memahami kalimat tanya madzalika dan matilka pada kosakata seputar alam. Halaman 11 dan 12. Dan terakhir, siswa mengetahui dan memahami kalimat tanya hal dzalika dan hal tilka pada kosakata seputar alam pada halaman 13. Oke, buku paket bahasa Arab yang kita pakai di kelas 5 adalah Al-Arabiyyah li Ghairil Arab, Arabic for Kids 5. Jadi kalau kita sudah kelas 5 berarti kita memakai Arabic for Kids 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhatulab? Bagaimana kabar kalian? Wahai anak-anak yang soleh, yang hebat, yang luar biasa, yang gagah, yang ganteng, yang pintar. Semoga anak-anak yang soleh selalu sehat walafiat, selalu semangat untuk terus belajar. Meskipun pembelajaran kita lewat online ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting semangat terus kita kobarkan untuk belajar menuntut ilmu. Oke. Sebelum Ustadz mulai, kita akan flashback dulu, review dulu, ulangi pelajaran yang dulu, yang minggu lalu maksudnya. Oke, pelajaran minggu lalu itu adalah pengenalan 15 kosakata seputar alam. Ya, pengenalan 15 kosakata seputar alam. Dan tugasnya kemarin atau minggu lalu adalah menghafal 15 kosakata seputar alam. Masih ingat? Nah, kemarin Ustadz sudah kasih tugas dan ada beberapa anak-anak yang soleh telah mengirimkan tugas dengan baik dan benar. Subhanallah, luar biasa. Memang hebat-hebat anak-anak nih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pembagian kosakata laki-laki dan perempuan seputar alam. Jadi 15 itu akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok untuk laki-laki dan kelompok untuk perempuan.
perempuan. Apa aja kosakatanya? Yang pertama adalah kosakata seputar alam kelompok untuk laki-laki. Yang pertama jabalon, gunung. Maun, air. Nahrun, sungai. Bahrun, laut. Ingat ya, kalau laut ingat Ustadz Bahrul. Tapi jangan Bahrul, diganti Bahrun ya. Hajaron, batu. Matoron, hujan. Dan terakhir romalun, pasir. Ya, 7 ya, ada 7. Ada 7 untuk laki-laki. Yang pertama jabalon, maun, nahrun, bahrun, hajarun, matorun, dan romalun. Nah, oke. Didengarkan dan diperhatikan baik-baik 7 itu. Sekarang kita lanjut ke kosakata seputar alam kelompok untuk perempuan. Nah, ini lebih banyak. Tadi 7 berarti ini 8. Yang pertama, samaun, langit. Ardun, bumi. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Najmun, bintang. Sahabun, awan. Narun, api. Dan yang terakhir adalah buhairatun, danau. Oke, jadi untuk kelompok perempuan itu ada 8 kosakata. Samaun, ardun, syamsun, komarun, najmun, sahabun, narun, buhairatun. Ya, oke. Kita sudah bagi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Anak-anak yang soleh diperhatikan dan dipahami mana kelompok laki-laki dan mana kelompok perempuan ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita sudah mengetahui kelompok laki-laki yang mana dan kelompok perempuan yang mana. Nah, sekarang kita mulai di praktek menggunakan kalimat tanya. Praktek menggunakan kalimat tanya. Apa kalimat tanya? Ya, kalimat untuk bertanya. Nah, sekarang lihat kalimat tanyanya adalah mahadza. Waduh, apa itu Ustaz mahadza? Nah, mahadza artinya apa ini laki-laki? Ya, mahadza artinya apa ini? Ma artinya apa? Hadza artinya ini untuk laki-laki. Ustaz ulangi. Mahadza. Ma artinya apa? Hadza artinya ini laki-laki. Kalau digabung jadi apa ini untuk laki-laki. Penggunaannya. Penggunaan kata mahadza itu adalah untuk menanyakan sesuatu benda dan yang lainnya yang bentuknya laki-laki. Contohnya, tadi kan kita sudah bagi nih kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, sekarang kalau kelompok laki-laki itu pakai hadza atau pakai mahadza. Ya. Oke, lanjutnya. Kalau ada pertanyaan mahadza, bagaimana jawabannya? Nah,
Nah, jawabannya seperti ini. Haza. Nah, kan tadi Ustaz bilang haza ini adalah laki-laki. Berarti kita cari kelompok yang laki-laki. Haza jabalun. Nah, jabalun itu adalah laki-laki atau kelompok laki-laki. Berarti kalau ada pertanyaan, mahaza? Nah, jawabannya haza jabalun. Paham? Oke. Lanjut. Nah, di sini kita praktek. Mulai. Pertanyaannya, mahaza? Dan apa ini untuk laki-laki? Lanjut. Nah, ada jabalun. Jadi mahaza, terus ada jabalun, berarti kita jawab haza jabalun. Nah, pertanyaannya lagi, mahaza, ada maun, berarti jawabannya haza maun. Pertanyaannya lagi, mahaza nahrun, jawabannya haza nahrun. Pertanyaannya lagi, mahaza, ada bahrun, jawabannya haza bahrun. Pertanyaannya, mahaza, ada muncul hajarun, jawabannya adalah haza hajarun. Nah, seperti ini jawabannya ya, seperti ini prakteknya. Berarti kalau nanya mahaza dan yang ditanya itu gambarnya menunjukkan gambar gunung, berarti gunung itu kan kelompok laki-laki, berarti tinggal jawabnya haza jabalun. Oke, paham? Oke, selanjutnya mahadhihi, apa ini untuk perempuan? Nah, tadi kan mahaza untuk laki-laki, kelompok laki-laki. Nah, ini untuk kelompok perempuan. Bendanya itu menunjukkan perempuan. Kita lihat. Pertanyaannya, kita praktek ya, praktek. Pertanyaannya pakai mahaza. Pertanyaannya, mahadhihi. Ada muncul samaun. Berarti jawabannya hadhihi samaun. Mahadhihi ardhun. Jawabannya hadhihi ardhun. Mahadhihi syamsun. Berarti jawabannya hadhihi syamsun. Pertanyaannya lagi, mahadhihi qamarun. Berarti jawabannya hadhihi qamarun. Oh, betul. Lanjut. Mahadhihi najmun. Berarti jawabannya hadhihi najmun. Sebelumnya Ustadz minta maaf karena yang jawabannya itu mestinya hadhihi, bukan hadza ya. Itu Ustadz tulis hadza. Ustadz salah ketik karena matanya sudah mulai padam. Jadi ya mengetiknya salah. Ya. Oke, satu lagi. Kalau ada pertanyaan mahadhihi dan gambarnya gambarnya itu langit atau samaun, berarti jawabannya hadhihi samaun ya. Mahadhihi ada keluar ardhon, bumi, berarti hadhihi ardhon. Pertanyaannya lagi, mahadhihi apa ini? Ada syamsun. Hadza syamsun, ini matahari. Maaf, hadhihi syamsun, ini matahari. Nah, pertanyaan lagi, mahadhihi apa ini? Ada keluar
qamarun. Jawabannya hadhihi qamarun, ini bulan. Nah, ma hadhihi, apa ini? Ada bintang atau najmun. Dan jawabannya hadhihi najmun. Oke, paham ya? Ini untuk pertanyaan apa ini kelompok perempuan. Selanjutnya kita lihat praktek menggunakan kalimat tanya yang kedua pada halaman 10. Pakai hal. Pakai hal. Apa itu artinya hal? Hal artinya apakah. Hadza, ini. Kalau digabung, apakah ini? Hal hadza artinya apakah ini. Nah, hal hadza artinya apakah ini untuk laki-laki. Ingat ya, untuk laki-laki. Hal, Ustaz akan terjemahkan satu persatu. Hal apakah, hadza ini untuk laki-laki, dan digabung menjadi hal hadza, apakah ini untuk laki-laki. Selanjutnya penggunaannya sama untuk menanyakan sesuatu benda dan yang lainnya yang kelompok laki-laki. Nah, kalau ada pertanyaan hal hadza, ya, kalau ada pertanyaan memakai kata tanya hal, itu ada dua jawabannya. Yang pertama itu na'am, artinya iya. Yang kedua itu adalah la, artinya tidak. Ya, satu lagi, kalau ada pertanyaan menggunakan kalimat tanya hal yang artinya apakah, itu ada dua jawabannya. Yang pertama itu na'am, artinya iya, dan la, artinya tidak. Oke. Bingung Ustaz, bingung. Nah, kita lihat praktek langsung. Contohnya, hal hadza ma'un. Hal hadza ma'un, ini kalimat tanyanya ya. Pakai kata hal. Hal hadza ma'un, apakah ini air? Nah, hal tadi apakah, hadza itu ini, ma'un air. Hal hadza ma'un, apakah ini air? Nah, jawabannya kan ada dua. Yang pertama, na'am, hadza ma'un. Iya, ini air. Yang kedua, la, hadza bahrun. Tidak, ini laut. Ah, oke, ayo, masih bingung? Oke, saya ulangi ya contohnya. Contoh soal ya, contoh kalimat tanyanya. Hal hadza ma'un, apakah ini air? Jawabannya kan ada dua tadi saya bilang. Yang pertama na'am, hadza ma'un. Yang kedua la, hadza bahrun. Karena la, hadza bahrun. Yang pertama tadi na'am, hadza ma'un. Iya, ini air. Yang kedua la, hadza bahrun. Tidak, ini itu laut. Nah, kalau jawabannya la, itu bendanya atau kosakatanya itu dirubah ya. Yang ditanyakan kan air. Nah, kalau jawabannya la atau tidak, berarti kosakatanya itu diganti. Tidak lagi air atau tidak lagi maun. Oke, gimana? Masih pusing? Oh, ya sudah. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Kalimatannya masih madzalika dan matilka pada halaman 11 dan 12.
Apa itu laki-laki dan apa itu untuk perempuan? Oke, kita lihat. Set. Madzalika. Apa itu untuk laki-laki? Langsung kita praktek sini ya. Ini pertanyaannya. Madzalika. Apa itu? Yang pertama ada jabalun. Berarti jawabannya dzalika jabalun. Lanjut pertanyaannya. Madzalika. Apa itu? Ada maun, air. Berarti jawabannya dzalika maun, itu air. Lanjut pertanyaannya. Madzalika. Apa itu? Ada keluar nahrun, sungai. Berarti jawabannya dzalika nahrun. Pertanyaannya lagi. Madzalika. Ada keluar bahrun. Dan jawabannya adalah dzalika bahrun. Selanjutnya, madzalika yang keluar hajarun, batu. Jawabannya adalah dzalika bahrun, itu batu. Ya. Satu lagi. Kalimat tanyanya adalah madzalika. Kalau kita tunjuk gambarnya gunung, berarti jabalun kan? Berarti jawabannya dzalika jabalun. Kalau kita tunjuk gambarnya air, berarti dzalika maun. Kalau kita tunjuk gambarnya sungai, berarti dzalika nahrun. Dan kalau kita tunjuk gambarnya laut, jawabannya dzalika bahrun. Dan kalau kita tunjuk dengan ada gambar batu, dan jawabannya adalah dzalika hajarun. Lanjut sekarang matilka. Nah, apa itu untuk perempuan? Tadi sudah laki-laki, sekarang ke kelompok perempuan. Apa itu untuk perempuan? Pertanyaannya, matilka, apa itu untuk perempuan? Ada samaun. Bagaimana jawabannya? Jawabannya tilka samaun. Matilka ada ardun, bumi. Tilka ardun. Matilka apa itu? Ada syamsun. Berarti jawabannya tilka syamsun. Apa itu? Matilka ada komarun, bulan. Berarti jawabannya tilka komarun. Selanjutnya, matilka apa itu? Gambarnya apa? Munculnya najmun, bintang. Berarti apa jawabannya? Tilka najmun. Oke. Dari sini tambah bingung, tambah pusing, atau sudah paham? Ustadz yakin anak-anak insya Allah paham. Oke? Paham ya? Oke. Selanjutnya. Nah, praktek menggunakan kalimat tanya. Hal. Dzalika atau hal tilka. Apa artinya? Hal dzalika artinya apakah itu untuk laki-laki? Ya. Penggunaannya sama untuk menanyakan sesuatu benda. Iya, sesuatu benda dan yang lainnya untuk kelompok laki-laki. Kalau hal tilka itu untuk kelompok perempuan. Nah, jawabannya kalau ada pertanyaannya hal dzalika atau hal tilka, pokoknya kalau ada pertanyaan hal menggunakan kata hal itu ada dua jawabannya ya. Naam, iya atau la tidak. Ya, naam, iya atau la tidak. Contohnya pertanyaannya yang memakai kata hal. Hal dzalika bahrun, apakah kan itu laut? Ya. Hal dzalika bahrun. Hal apakah dzalika itu bahrun, laut. Nah, ini pertanyaannya. Dan
Jawabannya yang pertama itu na'am. Iya. Zalika itu bahrun, laut. Nah, na'am zalika bahrun. Iya, itu laut. Itu pertanyaan, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, la, tidak. Zalika itu bahrun, laut. La, tidak. Zalika bahrun, itu laut. Tidak, itu bukan laut. Nah, oke, paham? Bisa diganti la zalika ma'un. Oh, salah. Tidak diganti. La zalika bahrun. Tidak, itu bukan laut. Nah, berarti itu menunjukkan bukan laut. Oke, dari sini faham anak-anak yang soleh? Oke, Ustadz berharap faham. Tapi kalau emang belum faham, bisa nanti langsung saja japri Ustadz Wasian ya. Oke. Nah, poin pelajaran hari ini ya, poin pelajaran pada hari ini di bab kalimatanya dan kosakata seputar alam adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah hafal arti kalimatanya dan mengetahui cara menjawabnya. Ya, hafal arti kalimatanya dan mengetahui cara menjawabnya. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hafal kosakata untuk laki-laki dan perempuan seputar alam. Jadi perbedaan antara kosakata laki-laki dan perempuan ya. Sudah tahu dan hafal. Yang ketiga, belajar menulis Arab ya, belajar menulis Arab. Oke. Dan alhamdulillah selesai. Nah, jadi ada tadi banyak yang usah jelaskan. Semoga aja bisa dipahami sama anak-anak yang soleh kelas 5 A dan B. Semoga mudah bagi kalian, dan kalau emang ada yang belum paham boleh ditanyakan. Langsung japri saja ke Ustadz Wasian atau nanti telepon ya. Bisa telepon, bisa video call atau bisa yang lainnya ya. Oke, Ustadz punya pantun. Punya pantun nih buat kalian. Anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolesi selai. Terima kasih Ustadz ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Next kita akan belajar bab 2. Oke. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian anak-anak yang soleh. See you again. Kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.